Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuansa Al-Miftahaini channel yang berbahagia. Semoga Anda semua selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan. Pada kesempatan saat ini, saya beserta anak saya, Mas Sigit Ria Irawan, insya Allah akan mendiskusikan, akan membahas tentang pang. Ini berkaitan dengan kekhawatiran orang tua terhadap keadaan anaknya agar tidak salah pergaulan. Maka banyak orang tua yang mengatakan bahwa yang akan mempengaruhi anak-anak kita adalah mereka-mereka yang hidup di jalanan. Salah satunya adalah pang. Dan kebetulan ini anak saya ini dulu pada tahun 2013, ya Mas ya, itu pernah bergabung dengan pang. Nanti saya minta untuk menjelaskan banyak hal, pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke sampean ya Mas Sigit ya. Nuansa Al-Miftahaini channel. Klik subscribe and notification. Baik. Tapi sebelum kita diskusi, alangkah baiknya silakan Mas Sigit untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ria Irawan, asal saya dari Kerinjing, Watu Malang, Wonosobo. Oke, baik. Langsung saja ya. Apa yang dimaksud dengan pang Mas Sigit? Public United Not Kingdom. PUNK, P-nya Public United Not Kingdom. Kingdom. Public United Not Kingdom. Secara istilah, pang sekelompok orang yang memiliki kepercayaan budaya sendiri. Dan pang berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri melalui lagu-lagu dan musik dan lirik yang sederhana. Begitu ya. Berarti sebenarnya tujuan mereka ini adalah untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap para koruptor. Ya. Oke. Apa yang menyebabkan para remaja ini suka untuk bergabung dengan pang, Mas? Yang bikin menarik? Equality. Apa itu, Mas? Persamaan hak. Persamaan hak. Terus biasanya yang melatar belakangi anak untuk mendingan bergabung dengan apa? Apa saja? Penyebabnya. Satu, karena kurang perhatian dari orang tua. Dua, broken home. Tiga, teman. Empat, lingkungan. Lima, ingin kebebasan. Itu menurut saya ada 5 faktor. Masih banyak lain yang belum disebutkan. Mungkin dijelaskan ya itu 5 faktor itu. Satu persatu Mas. Tadi dari kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian dari kedua orang tua mereka. Karena orang tua terlalu sibuk, mungkin terlalu sibuk mencari uang, dan kekurangnya waktu untuk anak itu dapat itu ya sebabnya. Yang menjadi faktor ya. Dan yang kedua karena broken home. Semua anak ingin orang tuanya itu harmonis. Kalau terpaksanya ingin berantem, jangan di depan anak. Dan itu sangat mempengaruhi perasaan anak ya. Jadi mungkin mereka berantem, ya, anak merasa tidak nyaman tinggal di rumah mungkin. Jadi memilih cari jalan. Ya mungkin di luar lebih terasa damai daripada saat tinggal di rumah. Dan hindari perceraian. Hindari perceraian sebisa mungkin ya. Itu dapat merusak mental anak. Baik. Terus kemudian faktor yang nomor 3, teman. Teman juga mempengaruhi juga. Karena kita kalau punya teman kayak gitu kan sering diajak jalan-jalan kemana, ntar ikut. Bisa ikut anggota, bisa. Pengalaman dulu Mas Sigit bagaimana? Pengalaman saya dulu, iya, pertama
berawal dari teman juga. Suruh ikut Mm-mm. keliling-keliling dan akhirnya kan ketagihan nih. Masuk ke dalam situ. Langsung masuk ya. Iya. Oke. Jadi pertemanan ini ternyata sangat mempengaruhi anak-anak kita ya. Baik, kemudian selanjutnya Lingkungan. lingkungan. Lingkungan karena di area lingkungan itu bisa menyebabkan faktor itu menyebabkan anak masuk ke pang karena kemungkinan banyak orang-orang yang dulunya masuk pang atau ada yang masih pang gitu. Iya, iya. Jadi kalau lingkungannya banyak anak pang juga termasuk sangat memudahkan lingkungan atau anak-anak kita pun akan mudah kena ya. Oke. Baik, ini kurang satu lagi Mas ya, yang terakhir faktor Kebebasan. kebebasan ya. Jadi mereka ingin hidup bebas. Oke, silakan dijelaskan. Karena tercengkram dengan pengaturan-pengaturan. Karena tercengkeram dengan aturan. Jadi mereka memang sebenarnya tidak suka peraturan. Akhirnya bagaimana cari kebebasan di luar sana. Gitu. Oke, baik. Ada yang menarik di pang itu adalah atribut-atribut Mas Sigit. Jadi ada tato, ada tindi ya, piercing ya, piercing. Lalu baju-bajunya ada yang disempitin, ada yang dirobek, dan lain-lain yang mungkin saya kurang paham. Nah, itu ada maknanya semua Mas. Ya, ada maknanya tersendiri. Dari gaya rambut dulu ya. Gaya rambut semua anak pang kan suka nih gaya rambut yang mohak gitu. Mohak. Ya, yang ke atas. Iya, iya. Yang sampingnya enggak ada rambutnya itu ya. Anti penindasan. Itu artinya anti penindasan dan kebebasan. Kalau piercing, tato itu kekuatan tubuh. Itu menunjukkan bahwa kita harus kuat gitu ya. Kalau tato ada pula yang bilang cara mereka untuk mengabadikan slogan atau simbol di dalam dirinya sendiri. Jadi dia kalau punya sebuah inspirasi tertentu, ingin ini ingin itu, dia dilogokan, disimbolkan lewat bentuk di tubuh. Si tato tadi ya. Oke. Kalau jaket, jaket itu kebebasan buat berkarya. Dan di jaket ada yang spik itu. Ya, Benik dipasang ya. Itu ya. Benik itu apa ya ya? Spiknya. Benik. Kayak paku-paku itu. Oh ya, paku ya, seperti paku-paku itu ditaruh di jaket seringnya. Itu satu-satu menjadi persatuan. Kalau itu ada berapa itu? banyak ya. Banyak. Tidak harus terhitung berapa jumlah, semakin banyak berarti semakin pakunya banyak, persatuannya semakin banyak. Dan rantai, ada yang juga pakai rantai itu ikatan tali persaudaraan. Iya. Ada yang pakai ring juga ada maknanya, itu roda kehidupan. Itu apa? Sepatu. Ya, sepatu boot. Sepatu bootnya. Perlawanan kaum buruh. Perlawanan kaum buruh. Apa maksudnya? Hubungannya buruh dengan mungkin koruptor tadi ya, karena kaum buruh ini kan juga yang membuat Indonesia maju. Lalu para koruptor ini yang caranya menjadi tikus menggerogoti uang rakyat itu ya. Jadi sepatu boot tadi adalah sebagai simbol perlawanan kaum buruh terhadap para koruptor. Dan celana yang ketat maknanya itu himpitan ekonomi. Celananya ketat gitu ya. Berarti menunjukkan celananya itu tidak bisa mampu beli ya. Karena anaknya udah gede tapi bajunya masih itu aja gitu, gambaran begitu ya Mas ya. Enggak. Itu karena simbol himpitan ekonomi. Ya maksudnya itu simbol. Sebagai simbol himpitan ekonomi, karena ekonominya langka, mau beli baju pun tidak mampu, tubuhnya sudah gede, makanya pakaiannya udah kekecilan gitu kan simbol gitu. Dan yang sobek, celana sobek, bebas bergerak. Kebebasan bergerak dan ide. Kalau yang
suka pasang emblem-emblem juga ada makna. Emblem. Iya. Perbaikan. Oke, baik. Jadi itu yang tembelan emblem itu namanya ya. Itu maknanya apa, Mas? Perbaikan. Oh, perbaikan. Taring babi yang biasa dipakai di sini. Iya, taring babi. Itu harus menang memerangi para koruptor. Harus menang. Yes. Ya, amin. Semoga menang ya. Oke, berikutnya. I think enough. Mas Sigit tadi sudah sampai pada atribut pang yang memiliki makna ya. Ternyata itu adalah simbol-simbol untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Berikutnya Mas Sigit mengenai apa tindakan-tindakan pang yang menginspirasi dan itu layak menjadi slogan kehidupan. Solidaritas. Ya mungkin Mas Sigit punya pengalaman yang menunjukkan bahwa anak pang itu solidaritasnya tinggi. Dulu pernah saya dan kawan-kawan kan ke Jakarta buat ya jalan-jalan aja. Waktu itu di area Bekasi ada yang meninggal karena menyetop mobil itu. Kami dan kawan-kawan itu mengatakan gini, kami rela mati demi pulang, mati bersama gitu. Hidup mati bersama. Ya, hidup mati bersama, susah bareng. Iya, susah senang bersama. Gitu ya. Baik Mas, ini gini Mas, orang tua dari anak ini tidak ada yang bertestimoni bahagia saat anaknya bergabung dengan pang. Hampir mereka merasa sedih dan kehilangan anak-anak mereka. Artinya hampir semua orang tua tidak menginginkan anaknya masuk pang. Sebenarnya yang menjadi titik-titik itu, titik poin yang menjadikan orang tua khawatir anak masuk pang itu sebenarnya di bagian apa saja Mas? Di bagian ya drang mungkin. Drang, minuman, Ya. terus Obat. Apakah pergaulan bebas terjadi di sana? Ya terjadi Mas. Terjadi. Terus kemudian pil ya. Itu mungkin yang bikin ketakutan dari para orang tua. Dan slogan yang dimiliki pang itu apa namanya? Oh, yang menganut ideologi itu. Ideologinya. Ideologi DIY. DIY. Apa itu Mas? Do it yourself. Do it yourself. Bukan daerah istimewa Yogyakarta ya. Bukan. Tapi do it yourself. Jadi do it yourself itu adalah lakukan apa yang kamu harus lakukan. Jadi memang kebanyakan anak pang memang sulit diatur Mas berarti Mas. Ya. Enggak semuanya. Enggak semua. Kan itu ada tatanan memang satu setara semua Mas. Jadi enggak ada yang layak jadi pemimpin, semuanya layak jadi satu rata memimpin semua atau yang dipimpin semua gitu kan Mas? Iya, duduk sama rata, berdiri tanpa Terus bagaimana mungkin bisa diatur anak-anak yang begitu Mas? Iya. Berarti kalau mereka sebenarnya mencintai kebebasan itu jelas ya. Kalau diatur sebenarnya mereka nggak suka. Ini mungkin yang dikhawatirkan orang tua juga Mas. Karena setiap orang tua pengen anaknya hidup teratur, hidup termanajemen, hidup yang jelas, langkah ke depannya bagaimana. Kalau tiba-tiba anaknya jadi tidak suka peraturan, nanti orang tua menjadi was-was. Oke Mas, ini tadi penjelasannya mungkin sudah cukup bagus ya, sudah cukup membuat kita menjadi lebih memahami tentang pang. Dari sisi baiknya, tadi dari sisi yang tidak baiknya. Kali ini seandainya kamu ingin pesan dengan para orang tua yang anaknya itu pada ngepang atau yang orang tua yang pengen anaknya nggak ngepang, itu kamu sarankan apa ke mereka Mas? Keep your harmonies. Keep your harmonies. Jaga keharmonisan pasangan suami istri agar anaknya merasa nyaman di rumah begitu ya. Dan don't until broken home. Jangan sampai Don't until broken home, jangan sampai
Jangan sampai Hindari, terjadi ya. perceraian. Hindari semaksimal mungkin. Iya. Kita meminimalisir perceraian, ya hindari begitu ya Mas semampu mungkin ya. Kalau sampai itu terjadi mungkin karena sebuah hambatan, maka dengan cara yang harus sebaik mungkin gitu ya, supaya anak bisa memahami. Terus apalagi pesannya sama orang tua? Luangkan waktumu dengan anak. Jadi jangan sampai hilang perhatian ya terhadap anaknya ya, selalu memantau anak. Jangan karena kesibukan kerjaan mereka dalam mencari uang lalu sampai melupakan anak itu ya. Iya. Oke, kalau saya berikan waktu kamu buat pesan kepada teman-teman dulu yang pernah ngepang atau yang mungkin sekarang masih ngepang, mau bilang apa Mas? Alangkah indahnya kalau kamu semua itu menjauhi itu Molimo. Wah, indah sekali ya Mas kalau anak pang sampai menjauhi Molimo ya Mas. Molimo coba sebutin Mas. Satu itu maling ya. Terus Mabuk. iya. Terus madat. Yang terakhir Maling, main, ya. madon, madat dan ya coba diulang. Ya maling, main, madon, mabuk, madat. Oke, itu ya jadi 5. Coba diulang Mas. Maling, main, mabuk, madat, madon. Oke. Seandainya anak pang menghindari 5 hal, mungkin itu tidak begitu menjadi bermasalah gitu ya. Karena ingin apa ya? Ya tujuannya adalah ingin menghapus koruptor kan, sebenarnya kan bagus. Dan mereka kan punya hak bersuara juga, gitu kan? Karena negara ini negara demokrasi. Tapi kalau nggak menghindari Molimo adalah sesuatu banget ya Mas ya, yang ingin dihindarkan. Oke Mas, untuk pesan kepada anak-anak yang belum pernah terjangkit dalam komunitas Pang, pilihlah teman yang positif ya, yang mengajak kamu ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Ya. Karena pertemanan itu sangat mempengaruhi perjalanan anak-anak ya. Dan carilah lingkungan yang religius, yang nyaman, yang banyak kebaikan di lingkungan. Oke, baik ya. Alhamdulillah ini sudah sangat jelas gamblang. Kesimpulannya adalah tadi sudah dijelaskan, kita hindari penyebab-penyebab anak-anak kita agar tidak sampai masuk ke pang itu dengan cara 5 hal. Apa Mas? Pertama, kurang perhatian. 2, broken home. 3, teman, lingkungan. 4, lingkungan. Dan terakhir, ingin kebebasan. Baik, sahabat Nuansa Al-Miftahaini channel yang berbahagia, kesimpulannya adalah kita sebagai orang tua patut untuk menjaga keharmonisan dan jangan sampai melupakan terhadap anak kita, jangan sampai kita hilang kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak sampai mengalami salah pergaulan dan pertemanan. Dan juga kita perlu mengawasi, kita perlu membimbing anak-anak kita agar memiliki teman yang bagus. Demikianlah diskusi dan pembahasan kita untuk saat ini. Semoga saja bermanfaat. Bila mana ada kesalahan dari saya secara pribadi dan Mas Sigit, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga diskusi kita menjadi bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.